Dari Kementerian SDM bekerja dengan DPR Komisi 7 yang ada wakilnya di Pontianak, di Kalbar. Nanti dia nganukan ini kan betul saya dari Golkar. Dia nganukan dari provinsi sama di kota. Jadi kalau saya mau siapa siapa? Ada kita. Oh, tak ada kita. Tak ada. Dia langsung didata 1 kakak 1 meter itu hanya berlaku untuk 1 kakak. Di atas 1.300 bisa masuk. Itu semuanya ke atau Hanya sebagian. Dapat jatah tuh kita 3.000-an. 3.000-nya ya. Berarti semua orang tuh bisa itu ya? Tidak, hanya sebagai terdata. Dia dipilih oleh caleg yang mana dia, yang kawan dia pendukung dia. Oh, hanya pendukungnya Pak ya? Yang mana yang dia keluarga dia, kawan dia diisikan, diusulkan. Tidak semua langsung lolos. Dari 3.000 itu ada 300 lebih yang tak lolos. Tak lolos. Berarti hanya pendukungnya yang dapat ya? Kesimpulannya ya? Karena ini kan berkenaan dengan caleg kan. Jadi caleg itu mencari siapa-siapa yang dukung dia. Dan kita pun melapor lagi kepada caleg DPRI karena rekomendasi dia dapat. Jadi bukan macam PKH atau kita maaf kata macam biasa kita yang sembako. Bukan. Memang ada program dari pemerintah, tentu penyalurannya secara itu pemerintah punya bagian-bagian baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan sebagainya. Ini kalau memang programnya pemerintah tentu penyalurannya bisa melalui kelembagaan pemerintah. Artinya ini lebih legalitas formalnya jelas. Akan tetapi ketika memang ada pembagian juga dari caleg, ini kan tentu caleg ini kayak kalau misalnya anggota dewan itu masih aktif, tentu dia bisa menggunakan reses dia, reses bantuan kepada masyarakat. Tentu ini kami juga dari sisi ketika memang anggota dewan aktif yang sekarang dia caleg juga menjadi anggota dewan, tentu ada aturan-aturan yang mengatur berkaitan dengan bagaimana mekanisme reses yang dilakukan oleh para dewan. Dikait-kaitkan dengan kepemiluan, tentu anggota dewan yang aktif yang sekarang caleg ketika memang dia itu memberikan bantuan, tentu dia atas nama perwakilan rakyat saat dia menjadi anggota dewan. Tentu bantuan reses itu tentu menggunakan anggaran negara. Nah, ini yang kami melakukan himbauan kepada anggota dewan khususnya untuk di Kota Pontianak. Kami menghimbau bahwa caleg atau anggota dewan yang aktif yang sekarang mencalek ketika melakukan reses tidak menggunakan fasilitas pemerintah, tidak menggunakan anggaran negara. Nah, ini yang akan kami tekankan. Ketika memang tadi itu ada informasi bahwa ada aktivitas pembagian rice cooker ya terhadap masyarakat. Tentu aktivitas kampanye selama ini yang ada di Kota Pontianak koordinasinya tetap dari kepolisian, dari caleg ke kepolisian akan memberitahu bahwa mereka harus membuat surat izin STTP tentang aktivitas kampanye. Begitu kepolisian selama ini yang sudah kami lakukan, 3 hari sebelum caleg itu melakukan kampanye, kepolisian sudah siap menyampaikan informasi ke kita.